Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bisnis Center 3 Bekasi, saya Yoda Mayanti langsung akan memberikan informasi dalam acara Product Talk. Ya, harus ngomongnya harus gitu ya, karena ibu-ibunya ada 4. Kalau ibu-ibu ada 4, apa yang akan terjadi? Ya, benar sekali, rumpi-rumpi ya. Dan rumpi-rumpi kali ini kita rumpinya positif ya, karena kita akan berbicara tentang madu. Nah, kalau ngomong madu perempuan mah suka ini ya, sensi ya. Ini mah madu yang lain, nih madu ya. Madu asli nih. Saya kenalin dulu satu-satu ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nur Hayati Abbas. Salam Mbak Yela. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar Bu Dokter Wiwit? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oh, apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, ini lembut sekali, pasti kamu orang Betawi ya. Ini ini loh tamunya keren-keren loh. Kalau diajak ngobrol tentang produk ya, inilah 2 orang ini ya. Alhamdulillah ya, kita beruntung sekali ya hari ini kita bisa berjumpa Gitunya Bu Nur. Kita akan ngobrolin tentang madu. Nih, ada Dokter Wiwit, ada Bu Nur Hayati Abbas. Sebenarnya apa sih yang membuat madu itu penting buat kesehatan, bahkan sampai ada jadi sunnah begitu ya? Kalau sakit minum madu. Kenapa? Apa yang dikandung oleh si madu? Silakan. Siapa nih mau menjawab? Bu Dokter. Mereka aja begitu ya. Guru aku. Oh, iya. Guru herbalisku. Kita berdua, dia berdua. Iya teman-teman, luar biasa ya. Memang salah satu sunnahnya dari Rasulullah itu adalah beliau rutin minum madu. Jadi kalau kita sekarang umatnya beliau gitu ya, salah satu mungkin yang habit yang harus kita lakukan adalah minum madu. Dan madu sendiri kenapa kok luar biasa? Ternyata setelah diteliti, kandungan paling lengkap mineralnya, gizinya, vitaminnya itu ternyata ada pada madu gitu. Bahkan termasuk enzimnya itu sangat tinggi di madu. Itulah kenapa kita kayak makan berbagai macam nutrisi hanya dengan satu ini aja gitu. Dan kalau mau lebih sehat ya Bu Dokter, kita nggak perlu konsumsi lagi gula, jadi ganti semua dengan madu. Sekarang lagi musim diet-diet yang no Iya. sugar ya, no karbo, Bener. low karbo, low sugar. Tapi segala kita macam. butuh ini. Tapi kalau madu nggak Kalau ngaruh madu ya. insya Allah nggak akan bikin gemuk ya. Gitu. Kecuali makannya bareng susu apa gitu. Nanti mungkin ada tipsnya beda. Tapi yang jelas madu ini sangat sehat. Jadi kalaupun buat pencinta manis yang saya seneng manis, gimana ya, nggak mungkin ngeteh tuh nggak manis-manis gitu ya. Apalagi teh pegagan itu kan paling enak ditambahin madu. Itu ya nggak usah pakai gula tapi ganti dengan madu. Jadi memang vitamin mineralnya ini nutrisinya tidak ada yang mengalahkan kandungan madu, dan dia hidup, makanya dia ada enzimnya gitu. Jadi itulah mengapa madu pun harganya beda ya Mbak Yola ya, antara yang biasa yang kita nggak tahu gitu kualitasnya dengan madu-madu HNI itu berbeda, karena memang kita asli gitu. Kita benar-benar kandungannya ini memang natural, benar-benar asli madu, sehingga ya subhanallah ya didapatkan di tubuh. Begitu mungkin Bu Dokter bisa menambahkan. Ingin menambahkan silakan. Apa ya? Ya, madu ini kan nggak pernah nih dibahas di dunia kedokteran tuh, nggak pernah. Dalam arti waktu saya kuliah pun nggak pernah sama sekali membahas tentang madu-maduan. Kalau madu hidup nggak ada ya? Itu beda lagi ya. Beda lagi. Yola, ada dunia perdokteran ya. Dunia pendokteran. Jadi madu ini yang saya pelajarin ya, dia kan diproduksi oleh si lebah ya, tapi didapatkan dari tumbuhan. Ya. Dan tahu sendiri kalau tumbuhan itu kan sari madunya itu gitu diambil sedikit oleh para lebah gitu ya, dan itu terkumpulkan gitu loh. Dan ini kerennya lagi, sesuatu yang sudah halus gitu ya, itu makin diperhalus oleh si lendirnya si lebah. Nah, jadilah madu ini. Khasiatnya itu tadi yang begitu lengkap gitu. Ya. Salah satunya karena itu rahasianya. Makanya enzimnya tinggi banget Bu Nur di sini kan Prosesnya. ya. Gitu. Dan enaknya lagi buat yang penyakit ginjal yang sudah bocor gitu ya, itu kan biasanya nggak boleh herba itu masuk. benar. Nah, kalau yang madu ini masih bisa gitu. Dan Sangat ternyata mudah diserap berarti ya, Dok, ya? betul sekali. Dan teman-teman di sini bisa memilih madu itu
tergantung kondisi. Ini banyak nih. ini ada banyak pilihan. Baru mau ditanya. Oh, iya. Ini di HNI kan banyak nih ininya, berarti punya fungsi masing-masing atau sama aja sebenarnya? Bedanya di mana gitu ya? Silahkan. Beda rasa nggak? Ada yang rasa ini pahit, itu manis banget, agak encer. Kita biasanya suka nyobain. Kayak lagi manis, asam, asin. Asam segar lainnya. Rasanya. Ini agak pahit, Sedikit ini pahit. agak kental, ini agak encer. Itu apa yang membedakannya, Bu Dokter? Rahasianya. Rahasianya kalau dari segi ini madu nih, nah ini rada mirip nih. Nah, ini kesini Bu Nur ya? Iya. Ya. Nah, di dalam ini semuanya madunya isinya itu dari madu multiflora. Tetapi Utamanya. kalau yang mau aslinya ini tanpa ada campuran apapun. Gitu. Nah, kalau misalnya dicampur dengan sari kurma, spirulina, alang-alang, sedikit sih ya, notnya Sedikit andrografis, Nah, sedikit makanya ada rasa andrografis. sedikit pahit Nah, tadinya. ini Sedikit banget kok, masih aman insya Allah ya. Untuk Iya. digunakan setiap hari masih aman ya dok ya, Masih. kandungan andrografisnya. Meskipun di sini ada kata-kata, ada kayak semacam Ya. apa sih namanya, Menyusui, tidak nggak boleh. boleh. Ya. Tapi jangan takut, karena saya selama hamil dan menyusui minumnya itu. Ya, Nggak apa-apa. gitu. Karena memang porsi yang dimasukkan ke dalamnya itu Sangat sangat sedikit. sedikit. Gitu. Ciandronya ini. Aman Iya. nih jadinya ya. Apalagi Sama ditambah SD. tadi madu dan macam-macam itu dia sangat bersinergi sehingga tidak dominan si andrografisnya, tapi khasiat andrografisnya tetap dapat gitu Iya. ya dok ya. Jadi sangat bagus nih buat nutrisi harian juga. Betul. Kemudian Nah, kalau yang ini, itu anak kecil yang doyan banget. tapi ini Kakak Ella juga doyan. Iya, Oh. ini anak Jadi kecil minuman. banget. Sehari sebotol, Ini ya. masa pandemi ini justru dia jadi bagus banget. primadona loh. Kenapa? Iya. Ada apa di sini? Sampai susah dapatnya. Saya order dijatah. Cuma dapat 7 BC. Kenapa? Ini ada apa di balik extra food? Keren banget. Jadi ada berapa banyak murid tak? Di dalamnya 23. Pintar. Iya, Ya, iya. kamu dulu silakan. Jadi sebenarnya nggak perlu dokter itu yang ngejelasin. Murid aja tahu. Orang ada mau tulisannya. apalagi di flyernya ya. Ada bacaannya gitu. Ada gambarnya juga tuh. Ya. Karena ada 23 Lengkap. 23 jenis buah dan sayur, dan buah dan sayur itu satu hal yang pasti ya, dia sebagai antioksidan. Nah, Menambah ya. ya, jadi kalau misalnya di dunia apa namanya, naturopati, Naturopati. ya, naturopati itu yang didulukan itu adalah sistem imunnya. Tingkatkan. Meningkatkan sistem imun. Jadi kalau misalnya dia sakit, bukan diperangin oleh si obat, yang diutamainnya ya. Iya, iya, iya. Nah, yang Kuatkan utama itu imun. si imunnya. Jadi nanti imunnya itu sendiri yang memerangi penyakitnya. Gitu. Sama dengan Konsepnya. COVID. Konsep Tibu Nabawi juga Iya. begitu ya, Bu Dokter. Iya. Sama dengan COVID-19 ini juga dong, berarti imunnya yang harus Iya, dikuatkan. betul. Kenapa dia jadi primadona Iya. akhirnya kan? Sebelum COVID muncul, saya pernah di klinik itu ya. Ya ini andalannya di extra food. Semua Dan- vitamin kali ya, ya, Dok, diganti betul. ya pakai itu. Enggak, saya nggak ganti, tapi mereka sendiri yang minta. Minta. Oh, subhanallah. Dok, saya pengen dong, ya nggak cuman pas sakit aja saya minum Bisa vitamin, minum anak terus. saya Oh, bisa minum iya, terus, iya, benar, yang tidak benar, terganggu oleh penyakit ginjal nantinya gitu kan ya. Karena sifatnya yang alami tadi, Bisa itu sangat terus aman untuk setiap hari sistem dan ginjal. semakin membuat sehat anak-anak Iya. kita ya. Wah, subhanallah. Ibu Rita anaknya pakai nggak? Wih, jangan tanya semua. Anak saya pakai. Sehari habis ya Ibu Rita ya. Ini Anak sehari 5. satu. Sebulan itu 30 poin itu bisa buat ini doang gitu. Ternyata itu rahasianya. Dari awal gabung HNI itu selalu 600 poin karena semua pakai produknya. Masya Semua Allah. dipakai. Dan Extra satu food. lagi nih Kak Yola. Apa? Ustadz di dekat rumah saya bilang ini namanya obat. Tapi obat enak katanya. Keren ya. Obat yang rasanya enak. Rasanya enak. Jangan ketemu dokter Wita domelin, ini bukan obat ya. Bilangnya apa Ustadz ya? Nah, ini 23 buah, kemudian ini ada andrografis, ada spirulina, ini kan dicampur berarti ya, udah ada prosesnya. Nah, kalau yang ini Nah, ini ada madu pahit gitu. tapi asli, ini semuanya dua-duanya asli, Sama-sama. tanpa ada dicampur apapun. Meskipun ini rasanya Pure, pahit, ini rasanya manis. Seperti saya. Nah, Apa yang kok diambil bisa? oleh lebah itu sampai rasanya pahit? Ini Karena dari pohonnya ya. dari pohon mahoni. Mahoni. Nah, jadi
si lebahnya pun khusus. Lebahnya itu cenderung Beda lebih jenisnya kecil-kecil ya. dengan lebah yang ngambil dari Yang manis-manis. Jadi kayak orang peternakan saya Iya. ngomongnya. Tapi memang harus ada itu pengetahuan biar tentang- tahu teman-teman. Oh, iya. Kok bisa sih, apa jangan-jangan madu pahit itu dicampur sama, kalau ini kan agak pahitnya karena dari andrografis Iya. dan terus memang rasanya pahit ya. Kalau ini kok bisa pahit padahal madunya asli, karena tadi ternyata lebahnya khusus dan dia ngambil dari Ngambil pohon dari- yang khusus, Iya. yaitu pohon mahoni. Dari Dan teman-teman bunganya. harus tahu nih, ini sedikit loh jumlahnya ya. Iya. Jadi memang sangat terbatas ini. Jadi kadang misalnya nih, mohon maaf ada yang nemuin, tapi kok madu pahitnya ada tuh yang murah. Nah, teman-teman harus lihat itu madu pahit asli atau madu dicampur dengan herba pahit. Karena banyak yang beredar di pasaran itu adalah madu yang dicampur dengan herba pahit, tapi tulisannya madu Pahit. Beda banget sama madu pahitnya HMI. gitu. Oh, Jadi iya. memang berbeda begitu ya dok ya. Dan biasanya madu pahit yang dicampur sama herba pahit itu memang tidak boleh digunakan dalam jangka waktu lama, karena herba pahit nggak boleh ya dok ya, banyak lama-lama gitu, apalagi tunggal. Tapi kalau ini Boleh karena banget. asli madu, insya Allah boleh banget ya. Ya, ini kan Apalagi bagus buat apa tuh dok kalau madu pahit tuh dok? Ini peruntukannya Biasanya. kalau madu pahit buat yang harusnya minumnya yang pahit-pahit. Apa contohnya? diabetes. Yap, betul. Diabetes aja apa gimana? enggak, penyakit-penyakit degeneratif itu bagus banget pakai ini. Degeneratif ya, Ya. kayak diabetes, Diabetes. liver yang sudah Ya. yang sudah kronis gitu ya. Nah ini kan banyak nih dok. Itu kenapa? Padahal sama-sama madu semuanya. Kenapa fungsi atau kalau misalnya diresepin tuh beda-beda? Suka gitu? berbeda gitu Suka ya. berbeda. Ini harusnya minumnya madu multifora, madu pahit, sama SC gitu. Kenapa? Ya Allah aja kayak misalnya anggur nih ya. Allah aja menciptakan anggur itu nggak cuma Berbeda-beda satu ya. warna. Oh. Ada hijau, ada warna merah, Hitam. ada warna ungu, ada hitam. ungu, Fungsinya iya. apa? Nah, itu adalah warna yang mungkin kalau kita bilang ikro, saya jadi ngomongin begini. Salah. Ya, jadi emang manusia itu disuruh membaca, gitu ya. Jadi belajar. belajar Tahu gitu biar perbedaannya, tahu buat apa sih yang warna-warna tersebut. Kurma aja juga warnanya berbeda-beda. Ada Hijau, holas, ada medjo. Nah, yang kemarin yang paling baru Aduh. kita baru nyobain madu medjo. medjo yang paling kurma medjo ya Mbak Yola. Jadi malu. Aduh, yang belum rutopnya ya. Topnya nih yang belum nih. Nanti ya, kerja kita ya. ini, kita nyobain di sana langsung ya. Kita mau Ya. umroh loh. Orang mau umroh tahun depan ya. Yang mau ikut umroh. siap-siap. Sip, mantep. Ternyata begitu. Ya, jadi fungsinya beda-beda. Kalau di sana karena dari segi rasa lidah ya, cenderung ke anak-anak lebih Enak banget. nyaman. Walaupun dewasa nggak Dewasa apa-apa. Nggak masalah, nenek-nenek pun boleh gitu. Terus madu SJ anak-anak nggak boleh, boleh. Tapi lebih diutamakan yang dewasa memang, ya kan. Terus kalau misalnya dia kurus, kita anjurinnya yang manis. Kalau yang kurus nih, Jangan yang pahit. Tuh, yang pahit. Ganti yang ini ya. dong. Kalau yang gemuk, usahakan yang pahit. Boleh SJ atau boleh ini. Kalau gemuk itu kebanyakan manis ya, jadi Ya. Mungkin karena kita terlalu manis Jadi gini, kita mudah. jadi si fungsi hatinya itu supaya bagus ya. Kan Membuang kalau orang lemak. gemuk itu dia males hatinya. Hatinya males. Hati. Jadi aduh. Si kakak. Hatiku nggak males. Kamu cintai Aku padamu. Jadi memang harus konsumsinya yang pahit-pahit ya. Ya. Buat kasus-kasus kita yang pingin langsing nih, yang supaya pahit. livernya ini bekerja bekerja bagus, dengan optimal iya. sehingga membakar lemak. Jadi lemaknya Betul. dikeluarin, nggak disimpan ya. Betul, betul. Mentang-mentang lagi lockdown sih. kalau kesel jangan disimpan, dikeluarin. Oh ya dok, ini kenapa yang ini ya sekarang namanya berubah nih jadi madu Jadi haba? haba. Emang ini banyak juga yang nanya ya Mbak Yola ya. betul. Emang ada kandungan haba saudanya? Kita taunya multiflora aja Oh, kan. oh. Dulu namanya premium ya. Dulu madu premium. Oh, premium Begitu. ya. Sekarang Salah ini ya? Salahin. ada ini madu multiflora. Iya, iya. Begitu kita sekarang udah alhamdulillah ya udah tembus BPOM ya sekarang ya. Itu kita berubah jadi madu haba karena ternyata bukan karena ada mengandung haba sauda ya dok ya. Iya. Ini pure madu. Pure madu Mm-mm. dari bunga Tapi habat. karena bunganya yang diambil sama si lebah itu dari perkebunan atau bunga haba Haba sauda. sauda. Jadi kebayangnya teman-teman udah sunnahnya adalah madu ditambah lagi madunya Sumber. si lebahnya ini ngambilnya dari
Haba tuh pohon haba sauda dari bunga-bunga haba sauda yang juga adalah sunah pohon banget. yang luar biasa ya Iya. haba sauda ini gitu. Jadi nanti kita bahas ya di lain pertemuan ya. Iya, baik. Nah itu jadi double manfaatnya. Jadi buat teman-teman juga oke banget, recommended banget ya dok ya buat banget. segala macam kondisi. Gitu. Ini di sini madu haba. Ya. Madu. Nah dok, ini ada lagi, misalkan meresepkan penyakit ya, biasanya obatnya itu harus ada mengandung hewani, kemudian tumbuhan, dan harus ada madu. Kenapa dok? Untuk melembutkan reaksi. Nah ini yang banyak belum tahu nih. Kadang-kadang suka nawar ya. Boleh enggak? Boleh Madunya nggak usah, yang ini aja. Gua aja resepnya gitu. Padahal madu ini justru Melembutkan melembutkan reaksi. dan Jadi apa gitu, dan mempercepat ya. mempercepat Tuh, proses luar penyembuhan. Dan satu lagi, regenerasi sel. Subhanallah. Jadi wajib sebenarnya nambahin madu selain 2 herba yang tadi Mbak Yola. Herba tumbuhan iya, herba hewani iya, plus satu lagi madu ya. Ya. Ibarat kata gini, kita kan minum herba tuh, herba hewani, Iya. nabati. Nah, saat kita minum herba, itu kan kadang-kadang ada proses selnya yang rusak. Nah, kalau misalnya selnya rusak tidak langsung digantikan dengan sel yang baru, dia akan terus pada tahap dia Tahap di lemes, situ. sakit kayak gitu. Nah, madu masuk di situ ya fungsinya tadi dia nggak lemes, kemudian proses regenerasi selnya juga Terus cepet berjalan kayak cepat. gitu. Penyembuhannya juga otomatis Penyembuhannya jadi lebih cepat. cepat. Wow, subhanallah ya. Jadi nggak boleh ditinggalkan sebenarnya ya. Bagusnya enggak. Jangan sampai Orang ditawar sehat lagi. aja minum, kata Rasulullah kan orang sehat aja minum madu setiap hari, apalagi yang sakit. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Cakep banget. Terima kasih. Iya, Bu Dokter ini kan kalau madu-madu ini kan pure madu nih, madu ini kan ini udah ditambah apa namanya, udah nggak Kurma murni dan lagi, 23 lah. macam lain. Itu manfaatnya sama dengan yang tadi mau melembutkan. Sama. Karena ada madunya ya. Iya. Ditambah lagi plus ada antioksidannya tadi ya, Iya. buah dan sayurnya. Gitu. Terus nutrisi buat anak-anak ya. Kadang kan anak-anak kita nih agak susah nih makan buah sama sayur. Nah, alhamdulillah salah satunya mungkin dengan 2. Kalau anak saya biasanya pagi dan sore, 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan sore. Itu insya Allah juga menambah nutrisi dari buah dan sayur yang mungkin nggak terlalu banyak. Kan milih ya biasanya kalau anak-anak ya, nggak doyan pepaya lah, maunya mangga. Lagi nggak musim mangga. Ya, salah satunya mungkin nambahnya dari extra Dari food. extra food. Walaupun buahnya tetap nggak boleh ditinggalin ya dok ya. Buah apapun yang anak-anak Iya, suka. ini kalau madu itu kan orang takutnya banyak yang nggak asli, menguji keaslian madu juga dipertanyakan tuh. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Biar Gampang tahu. Mbak Yola. Apa tuh? Caranya belinya di Halal Mart, di HNI. Pokoknya semua yang ada logo HNI di Halal Mart itu insya Allah terjamin keasliannya. Gitu. Karena kita jalur distribusinya itu sudah tidak memungkinkan adanya pemalsuan di situ. Itu yang pertama. Kedua, kalau teman-teman juga udah masuk nih di komunitas ini, teman-teman akan tahu kita memang visi misinya ya itu ya dok ya. Memang gimana caranya nih kita menyediakan produk halal berkualitas untuk umat gitu. Jadi itu Mbak Yola gampangnya. Karena memang secara teori yang macam-macam itu yang dikasih itu sebenarnya juga tidak bisa kalau saya ngobrol sama ahli madu ya. Ya memang hanya harus di lab gitu. Iya, betul. Seperti itu di lab sendiri juga kandungan madu yang istilahnya bukan asli pun kadang sama tulisannya, tapi dia tidak asli. Jadi semuanya sintetis dimasukin. Gitu. Bukan asli dari bunga gitu. Tapi Begitu ada ya, juga bener nggak sih dok? Tapi ada juga Bu Nur, mitra saya bilang kalau mau asli madunya beli di Halal Mart. Sama, itu juga palsu. Karena kalau madu yang asli katanya piring itu bisa terbang. Oh, Apa tuh? Aku kok mikirnya lama ya. Ini terbang hubungannya aja kesel. Mbak Yola kayaknya lagi loading Mbak Yola ya. Lagi fokusnya kemana dulu yang ini gitu. Soalnya madunya pakai Ngopi jilbab. ya. Apa nggak pakai ya? Ya dok, biasanya kan kalau ada sesuatu yang katanya nggak boleh dicampur ini, nggak boleh dicampur ini, kalau madu itu aman untuk dicampur, disinergikan dengan apa saja atau? Yang penting Pakai dia susu, nggak susu dengan boleh juga. air panas. Mengurangi enzimnya ya dok ya kalau air panas. Panas-panas kuku boleh ya? Hangat boleh. Hangat. kuku. Panas-panas kuku. Apa kukunya? Pak? Wah, ternyata banyak banget manfaatnya. Jadi kalau mau kurus pakai yang pahit-pahit ya. Pahit. Tadi Sapuja SC sama si madu pahit. Jangan yang Terus pahit. kalau mau yang kurus tadi selain itu apa dok? Segera di order kayaknya si Andro ini yang banyak. Andro. Langsingin madu pahit, loh. Andro
Andrograf. Iya. Andrografis, Kan herbal pahit ya, dokter, ya herba pahit. Cuman memang kalau yang namanya pahit-pahit nggak boleh jangka panjang kan kalau yang iya. kapsul ya. Seminggu ya, paling lama ya dokter. Tapi ya? dok, hidup aku udah Dua pekan. pahit dok. No. Tambahin lagi yang pahit-pahit dok. Kalau nggak ya itu curcol. Ya. Kayaknya dia belum masuk di HNI. Tapi tuh. kalau udah jadi agen, insya Allah berubah jadi manis. Kakak Yola daftar di aku. udah salah. Kak Ayola tuh udah eksekutif Director. Yang jangan belum pada tahu nih Iya, pemirsa. kita balik lagi ke madu ya. Jangan sudah sayanya ya. Baik, Bu Rita ada pertanyaan seputar madu? Kayaknya sudah tuh Kak Yola tuh udah paham ya. Udah paham ya. Alhamdulillah, udah Berarti baik jangan ya. yang yang piring melayang ya. Beda bab ya, tolong ya. Nah, ini kemarin kita diajarin juga kalau mau misalkan mengkonsumsi yang pahit atau mengkonsumsi zaitun ya, kalau nggak salah ya. Itu kan enak tuh, yang pokoknya enak itu dicampur sama madu, itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Asal ada dosisnya nggak? Sangat Nggak bagus. boleh Nggak berlebihan atau madu ini boleh diminum Boleh diminum banyak? berapa banyak pun, cuman tetap yang berlebihan itu tidak bagus ya. Kaidah yang terbaik adalah Sebotol 2 hari boleh tuh Bu dokter? Kalau membutuhkan boleh. Oh, boleh Kak Yola. Kayak misalnya apa yang tuh? lagi COVID. lagi Boleh. Ya. Jadi atau harusnya orang-orang yang lemah, Yang memang lemah. pengobatannya lagi butuh setiap 1 sampai Iya. 2 jam. Anak-anak kita yang lagi demam, contohnya saya biasanya anak-anak kalau lagi demam itu sehari maksimal 2 hari extra food bisa habis sendiri satu anak ya. Itu karena kan tiap 1 jam kita kasih 1 sendok makan, 1 jam lagi kasih lagi 1 sendok makan. Kan anak sakit makannya aja udah berkurang banget berkurang. jauh, minumnya juga agak susah, tapi dengan extra food terbantu banget. Banget. Gitu ya dok ya. Iya, Jadi betul. kalau yang membutuhkan seperti itu boleh ya, Iya. banyak. jadi justru dikonsumsi banyak-banyak pun tidak Nggak masalah. overdosis lah. Wah. Dulu pernah ada yang DBD ya. Nah waktu itu pas lagi zamannya Sari Kurma OOS. Ya. Nah jadi dialihkan ke ini extra Madu, food extra. karena memang di situ ada sari kurmanya, ya Iya, kan? kurmanya juga Ada cukup kurmanya. tinggi ya. Yang ini ya. Ya, dan itu diminumnya karena mereka kebanyakan memang orang sakit, apalagi yang di industri itu males makan, Iya, benar. makan muntah Boro-boro mau itu juga makan bisa ya. iya. Jadi ini diminum barengan sama air weh, Mm-mm. gitu. Jadi Air kan Kayak teh Sunda manis ya. Sunda kan keluar pak, Air maksudnya. Air kok ya. air Jadi toh. cuma dicampur air aja gitu ya dong. Ya, jadi kayak dibikin minuman Iya, dingin kayak gitu loh. kayak Bener. sirup gitu Iya. ya. Cuman kan kalau misalnya ada orang yang pengennya hangat, pengennya dingin, pengennya Ah. pakai es, enak banget. Bebas sesuai selera. Pakai jeruk lemon. Iya. Aduh, Dan itu tambah. kelihatan banget peningkatan trombositnya 1 hari 1 botol. Iya, Satu hari betul. 1 botol? Iya. Wow. Itu pas lagi sari kurma nggak ada. Kalau sari kurma ada, biasanya saya mintanya sari kurma karena kan lumayan ya, lebih murah ya, 45.000 ya. Ya, ini ada Bisa mitra dapet saya 2 juga ya. nih dok. Setiap dia anaknya nggak minum susu, tapi dia minum ini dijadiin kayak susu gitu. Itu nggak masalah di gigi atau apa gitu. Dicampur di air gitu Kak Yola Ah, dibuat dicampur apa? air gitu. Jadi memang Usia dikonsumsi berapa, gitu Kak aja. Yola? 3 tahun gitu. Oh, 3 tahun. 3 tahun mah nggak apa-apa. Kalau masih 1 tahun ke bawah, baiknya mah tetap ASI. tetap ASI. 2 tahun itu masih ASI seperti itu. Jadi memang nggak pernah sakit karena setiap hari konsumsinya ini gitu. Dan memang sebenarnya anak-anak usia di atas 2 tahun tidak konsumsi susu luar pun udah nggak Iya, masalah. nggak masalah. Cukup dengan extra food karena memang paling utama itu bayi ya di 2 tahun pertama. Iya. Untuk susunya itu pun paling utama ASI. Kalau mau tambahan ada EGM. Nah, nanti kita bahas lagi tuh ya Mbak Yola, EGM. Baik. Nah, ini udah di akhir, mungkin Ibu Nurhayati dan Ibu Wiwit bisa memberikan solusi kepada teman-teman yang mungkin selama ini masih mikir-mikir tadi kalau diresepin ada madunya, nggak usah gitu. Nah, yang nggak mau konsumsi madu silakan. Ya, mungkin buat teman-teman pastiin baik kita sedang sakit maupun sehat, memang utamanya adalah kita konsumsi madu setiap hari. Dan konsumsi madu nggak harus dicampur dengan air putih aja atau minum langsung. Paling bagus memang diencerkan ya dengan minuman-minuman sehari-hari. Kalau saya paling senang di keluarga itu ya misalnya ngeteh centella tiap pagi atau tiap sore, itu dikombinasinya dengan madu ya. Atau anak-anak mau ngejus ya kadang suka ditambahin gula ya. Nah sekarang kita mulai rubah habitnya, tambahin aja sedikit madu, itu insya Allah lebih bagus lagi gitu. Yang tadi kita obrolin ya, enzimnya tuh kita dapat
seperti itu. Jadi insya Allah kita mulailah salah satu ya menghidupkan sunnahnya Rasulullah, bermulai dari madu gitu. Insya Allah nanti dari madu ini kita akan gampang banget habitnya ke yang lain-lain. Seperti itu teman-teman mungkin. Jadi Kak Yola dapat sehatnya, dapat bonusnya ya. Iya. Itu dia. Poinnya berapa Kakak Yola? Catet. Silakan Dokter Wiwit, udah pesan-pesan gak usah nanyain aku. Si kakak. Iya, pesannya apa ya? Ini kalau untuk madu ya, kalaupun seandainya ibaratnya kita sakit, kita minum madu, kita percaya pada Allah bahwa di sini ada kesembuhan, karena madu itu ada dalam Al-Quran itu dia dibilangkan bukan dawa ya. Dia dibilang dalam Al-Quran itu adalah syifa. Dan yang namanya syifa itu adalah penyembuh. Ibarat kata pemilik kita gitu ya, pencipta kita udah mengatakan bahwa di dalam madu itu ada syifa. Berarti kan kalau misalnya kita yakin bahwa ada penyembuh di situ, mau sakitnya apapun ibaratnya, saat kita capek otomatis sel-sel kita pun akan ada yang meluruh sakit ya. Nah, kalau kita percaya bahwa akan ada regenerasi gitu ya, dan Allah yakin bahwa kita yakin bahwa Allah akan meregenerasi sel tubuh kita, karena dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Gitu loh. Nah, kita percaya dan kita minum ini gitu. Ya, ini sebagai syariat ya, sebagai perantara lah bahwa kesembuhan itu datang lewat madu. Gitu. Kudu yakin. Hakul yakin. Dan dalam Al-Quran masa nggak yakin? Jadi ibarat kata kita lagi ngejalanin Al-Quran, kita lagi ngejalanin apa yang pencipta kita katakan gitu loh. Jadi ada kekuatannya tersendiri. Saya minum ini bukan gara-gara saya pengen dapat bonusnya, tapi saya minum ini karena saya pengen Allah tuh sayang sama saya. Bukan pingin langsing doang minum ini yang berlahir. Iya, jadi langsung lagi Kak Yola. Jadi kita pengen bahwa kita minum ini nih ibaratnya ada hak tubuh kita loh yang kita pas Harus nanti penuhi balik ya. lagi ke akhirat nanti gitu ya, Pertanyaan. dalam kondisi yang optimal gitu loh. Untuk apa duit kamu Kakak Yola? Oh, Kak Yola, ini kepikiran Kak ya Yola? Allah, selama ini aku Bercanda. enggak ya. Iya baik, Pak Bu Dokter Bu Nurhayati Abbas, terima kasih ya. Mudah-mudahan nih orang-orang yang selama ini selalu menolak, madunya nggak usah dulu gitu. Harus, itu justru madu yang harus ya. Benar. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.